khusus kepada guru kita semua Al-Habib Salim Segaf, mata Allah betul hayat syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, diberkahkan di dalam segala bentuk perjuangannya, baik di dalam ilmu kehidupannya. Insya Allah semua kita yang hadir dalam tempat ini dengan apa yang telah ilmu disampaikan dilemparkannya mata rantai sehingga kita masuk ke dalam surga bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal. Khusus kepada guru kami tercinta Syekh Muhammad Al-Amri, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah saya jujur baru hari ini mendengar Syekh Muhammad agak tegas ceramahnya. Saya juga harus tegas kayaknya. Saya pilih Syekh Muhammad Al-Amri. Wabil khusus para habaib, para alim ulama, bapak-bapak dewan kita, calon dewan kita, insya Allah mudah-mudahan bukan hanya maulid kali ini duduk sama-sama, mudah-mudahan 5 tahun datang maulid, mudah-mudahan terus menerus dekat para alim ulama dan terus untuk mengagungkan, syiarkan agama Allah dan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayyajili ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan, dari mulai pagi sampai menjelang siang hari ini Allah izinkan kita, Allah pilih kita untuk duduk bersama-sama orang mulia. Allah dudukkan kita di majlis yang penuh dalam keberkahan, ya insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawatu serta salam limpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam penghormatan kepada abang saya, saudara saya Habib Muhammad Nasir Segaf sebagai khadimul majlis, ya insya Allah mudah-mudahan majlisnya Allah tambah berkahkan, Allah berikan kemakmuran, semua berkah dari majlis ini Allah jaga kampung ini serta Purwakarta dijadikan Purwakarta yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Berkhusus saya, kalau saya perintah apa boleh buat. Rifki nggak ada seujung butiran debu, tapi di sini ada guru-guru yang ada di hadapan kita. Pepatah mengatakan jika sudah ada air untuk berwudu, buatlah apalagi adanya tayamum. Maka ini sudah lengkap tadi ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi ini adalah imtithalul amr, perintah dari guru-guru. Ya insya Allah mudah-mudahan di hari ini khususnya berkah buat diri saya, umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal. Dari tadi saya dengar tentang cinta, tentang cinta, tentang cinta. Maaf saya nggak bisa kampanye, nggak apa-apa Syekh. Habib minta maaf, Habib nggak apa-apa ya. Bapak-bapak dewan minta maaf, saya nggak bisa kampanye. Saya cuma minta kepada Allah mudah-mudahan aminnya kita di hari ini diterima sama Allah. Amin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Riki di sini cuma mau membahas cinta, boleh? Kalau kata orang Purwakarta, semua ini kita berkumpul about love. Harus sarwa aida. Kita semua berkumpul di sini karena cinta. Itu ngerti.
Tidak akan perkumpulan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai, karena sebab orang yang mencintai. Cinta penuh dengan lika-liku. Cinta gak akan pernah kenal dengan jarak. Cinta gak akan pernah memandang fisik. Cinta tidak akan pernah membuat hati orang yang mencintai akan merasa terluka atau terhina. Saya mau ngasih tahu, saya ngasih contoh dulu boleh? Perkataan cinta itu merubah. Orang Purwakarta mengatakan love is blind. Ngerti Ustaz? Sama. Cinta itu ngerti. Yang namanya cinta membutakan sesuatu yang terlihat belum tentu sempurna. Cinta memandang pasti dalam keadaan sempurna. Betul? Cinta nggak kenal jarak. Ada orang Purwakarta yang nikah sama orang Cikampek. Ada nggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Karena cinta nggak pernah kenal jarak. Bagaimanapun lika-liku perjalanannya, saya akan terjang, saya akan terobos untuk menjemput cinta. Betul? Yang kedua, cinta nggak pernah pandang fisik. Apapun keadaannya, bagaimanapun bentuk fisik seorang yang dicintai, pasti akan terlihat sempurna. Contoh, sebelumnya saya minta maaf. Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Ada tak? Kata cinta apa? Kalau dibilang kurus, bohong, fitnah. Orang lebar kayak aku agak. Tapi karena cinta semuanya tertutup. Dikatakan apa? Seksi, montok, gemoy, lain-lain. Betul? Betul? Kata cinta membuat sesuatu bahasa menjadi orang yang dicintai merasa nyaman mendengar bahasa kita. Orang yang dicintai tidak akan pernah merasakan disakiti dengan siapa ia mencintai. Contoh lagi boleh? Boleh? Ada orang pesek. Maaf. Kata cinta apa? Dusta. Cinta itu nggak pernah cinta nggak pernah dusta. Kalau ada orang pesek dibilang mancung, fitnah. Itu fitnah besar dan fitnah nyata. Betul? Tapi apa kata orang yang mencintai? Mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadi orang yang merasa dengar bahasa tersebut gak akan merasa sakit hati. Kenapa? Nyaman di dalam hati. Teduh, adem. Walaupun perkataannya tetap aja intinya pesek. Betul? Siapa cinta yang gak pernah pandang jarak? Siapa cinta yang gak pernah pandang fisik? Siapa cinta yang tidak pernah membuat sakit orang, hati orang yang mencintai? Nabi Muhammad SAW. Nabi cintanya nggak pernah kenal jarak. 14 abad yang lalu kita udah ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nabi saat 14 abad yang lalu kita sudah ada di dalam doa Rasulullah SAW. Tidak pernah terlepas dari lisan Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Betapa cinta Rasulullah SAW. Hari ini kita kumpul di sini nggak seberapa dengan pengorbanan Nabi. Ada satu sahabat menyatakan dari Sayyidina Anas bin Malik, ada satu sahabat tatkala beliau diceritakan tentang hiruk pikuk bagaimana hadirnya kalau seandainya kiamat itu datang, beliau cuma mengatakan, kapan kiamat itu datang ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apa persiapanmu saat ini kau bertanya kapan datangnya kiamat? Apa jawabannya? Saya bukan orang yang banyak di dalam sholat. Saya bukan orang yang banyak di dalam berpuasa ya Rasulullah. Tapi saya memiliki cinta yang begitu besar kepada Allah dan kepadamu. Maka Nabi SAW, seseorang akan berkumpul dengan orang yang dia
cintai. Maka di hari ini sudah dapat dipastikan kita kenal dan kita cinta dengan para alim ulama, dan berkah wasilah beliau kita mendapati cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Maka syukur kepada Allah kita berkumpul di sini di dalam acara yang penuh dalam keberkahan, dalam acara yang penuh kemuliaan. Tidak ada sebab kecuali Allah mengumpulkan kita karena semua karena cinta. Paham sampai sini? Sudah paham belum? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Belum. Sudah paham belum? Emang dari tadi budek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih banyak orang yang mengatakan, buat apa merayakan maulid? Ini kalau ini orang ngomong begini berarti sentimennya luar biasa berarti. Kalau ada yang bilang mau ngapain ngadain maulid, Muhammad itu manusia biasa yang ngomong ulama lagi. Sampai saya dikatakan datang ke rumah ini, ulama datang bilang nama saya, Habib mau ngapain bikin maulid? Ini sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya singkat aja biar cepat. Saya dikasih waktu sama Habib Nasir cuma 15 menit. 5 jam katanya. Setuju? Sanggup? Sanggup. Ayo mantap. Ini ulama datang, begitu masuk ngapain Nabi itu manusia biasa sesuai daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ustaz, kalau Ustaz baca ayat sampai situ, Ustaz paling benar, Dajjal aja kalah sama Ustaz. Paling benar iblis kalah sama Ustaz. Kenapa? Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian wahai manusia, benar. Tapi lanjutin ayatnya, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Lembut Nabi Muhammad, titel begitu tinggi yang Allah berikan kepada Rasul. Kenapa kita merayakan maulid? Karena aziz Nabi, Nabi kasih sayangnya besar kepada umat. Maaf, Ustaz bisa ngomong begini gimana? Ustaz bisa sholat karena Nabi, Ustaz bisa baca Quran karena ayat yang diturunkan kepada Nabi. Tapi sekarang kenapa kita nggak boleh merayakan maulid? Maaf Ustaz, kita punya anak kita ulang tahun, kita masih ngerayain, tiupin lilinnya. Ini kalau masih ada orang ulang tahun masih tiup lilin, ini orang paling tolol dunia akhirat. Jujur Ustaz, saya minta maaf, minta ribo. Saya mau tanya, beli lilin itu belinya keadaannya mati apa hidup? Mati apa hidup? Ditaruh di atas kue, betul? Terus dinyalain, habis itu diapain? Ngapain lu nyalain kalau mau tahu ditiup? Bodoh nggak? Udah tahu dinyalain, mau ditiup buat apa dinyalain? Itu cuma orang bodoh. Kenapa? Karena yang namanya kafir, Yahudi, Nasrani gak akan ridho. Lebih-lebih nih perempuan paling banyak di neraka. Bodoh amat. Gara-gara perempuan laki pada susah. Saya ngomong alal hak aja dah. Bapak nyari duit betul? Capek apa enggak? Jadi tahu. Karena tugas laki-laki nyari duit. Capek hidup di dunia, capek sholat, capek baca Quran, puasa, semua kerjaan tentang syariat, apalagi itu di dalamnya ibadah. Capek, mau hilang capeknya, mati. Karena dunia tempatnya capek, tempat istirahat di akhirat. Tapi ibu hati-hati bu. Ibu bilang cinta sama Allah, ibu cinta kepada Nabi. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Yalah gombal. Gak mungkin pak, kalau istri cinta sama kita cuma ngomong pak, gak mungkin pak. Ditanya ya besok mau dimasakin apa? Yang ada rezeki apa enggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya nggak makan, kita puasa sama-sama. Ada istri yang begitu sekarang? Ada nggak pak? Iya. Perempuan sering banget ngebela diri, walaupun salah selalu maunya benar. Laki-laki selalu salah. Ini nggak lihat muka-muka teraniaya. Rasanya memiliki cuma bagian hiburan.
Bu, bapak nyari duit, ibu di rumah kan? Ngurusin anak kak? Ngurusin anak kak? Ngasih makan kak? Ngasih makan pakai lauk? Ayolah, pakai handphone. Jujur aja, pakai apa? Gak pakai lauk. Untung ibu gua bukan elu. Kebayang, maaf, orang dulu ingat kalau kasih makan bawain sepeda roda 3, diajak jalan-jalan, bawa makan orang tua sampai gila. Orang tua kita sampai gila. Ya Allah, kira disuruh berhenti. Disuruh berhenti, senang aja nggak ngasih. Tahu kita pernah bikin gila orang tua kita, Bu? Paham? Pernah sadar, Pak? Kita bikin gila orang tua kita, sadar apa enggak? Bapak pernah nyuapin anak? Pernah nggak nyuapin anak? Pasti pernah berkata gila. Nah, sini nak, masuk sini nak. Helikopter mau masuk ke dalam mulut. Helikopter kebayang masuk ke dalam gua mulut. Segede apa itu helikopter? Dan bunyinya ngeng. Sejak kapan helikopter bunyi ngeng? Gila nggak? Gila nggak? Ibu lagi nyuapin anak sambil nyuapin anak. Begitu lagi nyuapin anak habis satu suap jalan lagi naik sepeda muter-muter. Nah sini nak isi bensin dulu, isi bensin. Ini anak apa mesin patah? Gila gak orang tua kita tuh? Gara-gara siapa? Anak. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Tapi sekarang udah gak ada surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Ibu udah gak ada kerjanya. Anak rewel, handphone. Anak makan. Anak ibu lagi ngobrol sama tetangga, lagi menggibah seru. Anak rewel, dikasih apa manfaat handphone? Maksudnya apa? Biar apa? Biar antar, biar nggak lari-larian, biar nggak berisik. Saya kasih amalan biar anak nggak rewel, mau? Biar anak anteng, mau? Cekek. Mana ada anak kecil anteng ibu? Mana ada? Pak, kalau ada anak kecil anteng bawa ke psikiater. Kenapa? Ada gangguan kejiwaan. Anak kecil lari-larian wajar, apalagi DKI masjid. Hati-hati DKI masjid. Kalau ada masjidnya lagi rame anak-anak lagi lari-larian, biarin. Bib, ada suara anak kecil kita sholat gak khusyuk. Lu gak ada siapa-siapa juga gak pernah khusyuk. Betul kan Ustaz kan? Siapa coba di sini yang sekian banyak, mana yang pernah sholat khusyuk? Coba tunjukkan. Gak pernah khusyuk. Gak akan, apalagi kalau ada anak kecil suara teriak-teriakan. Gak apa-apa dia main pun, dia pikir rumahnya kecil, dia datang ke masjid lega, dia main. Biarin. Kalaupun nggak mau diganggu sholatnya, pinggirin. Jauhin softnya, 5 soft atau 4 soft di belakang silahkan. Jangan digabungin. Kenapa? Karena anak-anak main wajar, karena dia lagi baru kenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Biarin aja. Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jika sudah tidak ada suara anak-anak di dalam masjid, maka akan menjadi musibah besar, maka tidak akan pernah ada lagi yang akan memakmurkan masjid. Makanya sampai sekarang kita sholat subuh yang isinya aki-aki, anak muda pada nggak ada. Terus nggak? Tadi saya melihat nasi udah lewat. Tadi saya lewat tuh nasi lewat. Takut kalau kelamaan jadi menggila. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hati-hati. Ngedidik anak bahaya. Nasi ada deh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa semua kita terpengaruh? Kalau kita cinta, anak adalah rezeki buat kita, dan bisa anak itu menjadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Bagaimana caranya? Bawa mereka, tugasnya adalah seorang laki-laki, ku anfusakum wa ahlikum. Bawa keluarga kita sampai ke dalam surga, jauhkan dari siksa api neraka. Apa fungsinya tugas bapak? Bapak teguran paling banyak di dalam Al-Quran untuk cara mendidik istri dan anak. Bapak nggak boleh jalan seenak maunya, nggak boleh. Atur mereka
salim, tanya, karena itu adalah tugas laki-laki. Jangan sekarang membanyakan istri yang nanya ke suami, karena lu pada galak. Bini sekarang galak-galak banget. Saya bingung, bapak nikah sama siapa? Dia kolektor. Bapak di luar galak-galak, sangar-sangar. Kalau ngomong, nanya nih, gua galak sampai tolak pinggang, kumahain baik. Begitu pulang sampai rumah, cium tangan sama istri. Itu namanya suami soleha, istri soleh. Dosa itu. Bu, love you. Enak pak kalau ngomong sama ibu I love you. Sama bapak, masa laki sama laki I love you, I love you. Iya apa kata dunia? Emang aku cowok apaan? Karena kalau udah akhir-akhir udah gak bakal bisa serius ya udah. Yang sana berkipas, yang sini berkipas, yang satu mangkang, yang sebelah sana awam. Kalau emang bagian anak-anak mah bagian akhirannya aja. Sampai saya bingung mau ngomong apa lagi. Nah guru-guru tadi udah semuanya diajak ngomong. Cuman satu, saya punya satu kisah apa manfaat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi kita dengar Syekh Muhammad mengatakan, karena cintanya kepada Nabi orang menjadi mulia. Karena cintanya seseorang kepada Nabi akan terhormat baik di dunia maupun di akhirat. Karena sesuatu yang tertempel dengan yang mulia pasti akan menjadi sempurna. Maaf, satu lembar ada kulit sapi. Kulit sapi bisa dibuat untuk menjadi sandal, bisa dibuat untuk menjadi dompet. Saya mau tanya, sandal tempatnya mulia apa enggak? Taruhnya di mana? Di mana? Kaki. Betul. Dompet taruhnya di mana? Di mana? Di belakang. Betul. Sama-sama kulit sapi, yang satu sendal, yang satu dompet, yang satu Allah berikan kemuliaan kepada kulit sapi tersebut, ditempelkan jadi cover Al-Quran. Yang tiap hari disium, tiap hari ditaruh di atas kepala, dan bahkan kalau berjalan taruh di dada. Kenapa? Begitulah cara Allah memuliakan. Sesuatu yang tertempel menjadi sesuatu yang mulia akan di situ disempurnakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jauh-jauh, tempel ulama-ulama kita, berikan kesenangan, bahagiakan mereka, angkat derajat guru-guru. Kenapa? Kalau bukan karena guru, kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara menghormati Allah, bagaimana caranya akhlak pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Diba terkenal ada satu anak umur 9 tahun cinta luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Rahman Ad-Diba ingin berangkat, ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak ngerengek, Syekh ikut, saya ikut, ingin ziarah kepada Nabi. Jangan nak, kau masih anak-anak, ini perjalanan cukup jauh, dan ini subhanallah, singkat cerita, ini anak dan Syekh Abdul Rahman Ad-Diba berangkat lebih dulu. Ini anak gak diizinin untuk ikut. Lalu Syekh Abdul Rahman Ad-Diba udah sampai di kota Madinah, langsung bergegas kepada Sayyidina Muhammad SAW, berziarah ke makam Nabi. Tatkala sampai di makam Nabi, melihat anak tersebut sudah ada di hadapannya, lalu bertanya, wahai anakku, sejak kapan kau ada di sini? Dari mana kau ikut? Wahai Syekh, aku tatkala saat di mana engkau berjalan, aku bergayutan di bawah daripada roda-roda. Aku saat itu, aku ingin merasakan rasa cintaku terbalas oleh Nabi Muhammad SAW. 3 bulan tidak makan, tidak minum untuk menahan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Saat beliau di 2 kali ziarah, beliau dalam keadaan lemah, dan di saat itulah anak tersebut meninggal dunia. Lalu anak ini dimakamkan di luar kota Madinah karena beliau bukan orang ahli Madinah. Dikeluarkan daripada kota Madinah. Dapat 1 tahun Syekh Abdul Rahman Ad-Diba datang lagi ziarah kepada makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat makam tersebut, saat Syekh Abdul Rahman Ad-Diba ingin berziarah ke makam anak tersebut, maka makam ini bergerak seakan-akan mendekati Nabi Muhammad SAW. Tahun berikutnya sudah ada di dalam perbatasan kota Madinah. Tahun berikutnya terus menerus makin dekat kepada Rasul SAW. Apa kata Syekh Abdul Rahman Ad-Diba? Jangankan hidupnya, matinya ingin selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu diberikan cinta kepada Allah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Ingat, tidak akan seseorang berkumpul karena cinta, karena orang yang mencintai telah menyambut cintanya kita. Insya Allah hari ini aku yakin Nabi menyambut cintanya kita kepadanya, dan insya Allah salawat dan salam kita selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
SAW, dan beliau terima, beliau sampaikan, dan beliau menjawab setiap salam dan doa kita daripada umat yang selalu banyak berdosa di hadapan Allah ini. Mudah-mudahan saya mengajak salawat, mau apa enggak? Tapi bacanya yang keras. Salatul syurah hafal enggak? Hafal enggak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra tumasiruna biha wa ahlana wa jami'al masyayina wa min yawmina hadaillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa. Ini majelis bagus apa enggak? Bagus. Kalau ditendain bagus apa enggak? Kira-kira kalau tendanya permanen senang apa enggak? Senang. Buat semua panitia pernikahan maulid ini, tolong sediakan sorban. Kira-kira boleh enggak rezeki kita dituang sedikit untuk membangun tendanya? Boleh apa enggak? Keluarkan rezeki terbaik, siapkan sorban untuk panitia, gelar sorban atau jus aquanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa membangun daripada majlis ini jauh lebih besar, jauh lebih nyaman, jauh lebih manfaat. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala semua baca yang sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Ya Ram wa ahlana
barang itu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Afdalu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna qabli, la ilaha illallah. La ilaha